Chapter 101. Penguasa puncak dari Sunset Peak mengeluarkan harum dingin dan melambaikan lengan kanannya. Seketika, kekuatan yang kuat turun ke murid Sunset Peak yang bergetar. Bagi mereka, rasanya seperti gunung menghancurkan mereka, memprovokasi jeritan kesakitan. Saudara-saudara Beihan merasakan tekanan lebih besar daripada yang lain. Wajah mereka berputar kesakitan saat basis kultivasi mereka bergetar. Meskipun kebencian mereka untuk Bai Xiaon melonjak, mereka tidak bisa membiarkan semua itu muncul di wajah mereka. Banyak dari kalian sebaiknya kembali ke Ban Utara seketika ini. Pergilah ke meditasi terpencil dan jangan keluar selama 10 tahun. Meskipun penguasa puncak Sunset Peak adalah orang yang harus bertindak, mereka adalah murid dari puncak gunungnya, jadi dia sebenarnya melindungi mereka sampai batas tertentu. Meskipun dia tampaknya bertindak kasar, dia sebenarnya bersimpati pada tujuan mereka. Dengan gelombang lengan baju, dia menyebabkan angin kencang muncul yang menyapu para murid Sunset Peak ke kejauhan. Melihat kembali ke Bai Xiaon, dia menempelkan senyum lain ke wajahnya dan perlahan berkata, "Yi Xiaon, bisakah kamu ingat sekarang?" Bai Xiaon tahu bahwa dia seharusnya tidak mendorong terlalu jauh. Banyak hal sudah berjalan dengan baik untuknya, jadi dia berdehem dengan puas. Hahaha, tidak perlu untuk semua ini, tetua brother. Sebagai murid prestise, dan saudara muda dari pemimpin sekte, bagaimana aku bisa menurunkan diri aku ke tingkat yang sama dengan sekte keponakan yang keponakan itu? Betapa banyak anak-anak nakal dan nakal. Cara Bai Xiaon bertindak seolah-olah dia benar-benar dari generasi yang sama dengan dia menyebabkan penguasa puncak Sunset Peak meringis ke dalam. Dari samping, Zheng Yuandong berdeham, dan sekali lagi berharap dia bisa mengambil kembali keputusan impulsifnya dari tahun-tahun sebelumnya. Bai Xiaon mengabaikan tatapan aneh itu dan membusungkan dadanya. Menekan perasaan bangga, dia bersiap untuk menyelesaikan menjelaskan formula pil. Pada saat itu, Li Qinghou berdeham. Formula pil buatan sendiri sangat berharga bagi apotek, jika tanya dengan dingin. Aku ingin tahu apa lagi yang Ban Utara siap tawarkan sebagai ganti formula. Bai Xiaon berkedip, dan kemudian berdiri di sana menatap 4 penguasa puncak tepi utara. Para penguasa puncak saling bertukar pandang. Kemudian wanita tua dari Iris Petal Peak mengeluarkan mutiara hijau yang dipenuhi kabut yang berputar-putar. Denyut magnetik yang dipancarkannya menyebabkan segala sesuatu di daerah itu dipenuhi riak. Ini adalah mutiara protomagnetik, jelasnya, diekstraksi dari jantung raksasa protomagnetik. Bahkan mengandung sedikit kekuatan protomagnetik murni. Digunakan sendiri, itu dapat memberikan pengaruh pada semua item magis dalam area tertentu. Bahkan bagi para penggarap yayasan pendirian, itu bisa dianggap sebagai harta yang luar biasa. Akan sulit untuk digunakan secara langsung hanya dengan basis kultivasi Qi Condensation. Namun, Pavilion Heavenhorn kebetulan memiliki sepasang sayap roh magnetik yang, jika digunakan dengan mutiara protomagnetik, dapat menjadi kartu truf yang kuat untuk tahap Qi kondensasi. Dengan sayap itu, kamu bisa bergerak sangat cepat sehingga bahkan seorang kultivator yayasan pendirian akan mengalami kesulitan mengimbangi kamu. Bai Xiaon, setelah mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih, kamu memiliki hak untuk pergi memilih harta yang kamu inginkan dari pavilion terpilih. Aku sudah mengambil kebebasan membawa sayap roh magnetik untuk memberimu, bersama dengan mutiara, sebagai ganti formula pil. Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, wanita tua itu melambaikan tangan kanannya, menyebabkan satu set sayap hijau muncul. Mereka, bersama dengan mutiara, terbang untuk melayang di depan Bai Xiaon. Mata Bai Xiaon mulai bersinar. Dia sudah bisa bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi jika seorang kultivator yayasan pendirian benar-benar ingin mengejarnya, dia tidak akan bisa mengalahkan mereka. Namun, dengan mutiara protomagnetik dan sayap roh magnet yang dikombinasikan dengan kecepatannya, dia bisa bergerak sangat cepat. Benda yang menyelamatkan jiwa seperti itu adalah sesuatu yang membuat jantungnya berdebar kencang. Selanjutnya, wanita tua itu melanjutkan dengan senyum kaku. Jika keberuntungan ada di pihakmu, kamu bahkan mungkin bisa merasakan manifestasi kekuatan protomagnetik. Dengan itu, kamu mungkin bisa mendapatkan pencerahan dari salah satu dari 10 sihir rahasia dari sekte Stream Roh, Arcane Gravitational Repulsion. Bai Xiaon menjilat bibirnya, dan baru saja akan setuju, ketika dia tiba-tiba berhenti dan memandang Li Qinghou untuk melihat apakah dia setuju atau tidak. Dia sudah lama datang untuk melihat Li Qinghou sebagai salah satu kerabatnya sendiri, dan dengan demikian, akan mengikuti jejaknya. Jika Li Qinghou memintanya untuk menyerahkan formula pil, maka Bai Xiaon akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Baginya, itu hanya formula pil. Bagi Ban Utara, itu seperti peninggalan suci. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaon memiliki banyak pil aneh di tasnya. Bahkan, dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa dia harus mulai menguji beberapa dari mereka untuk melihat efek luar biasa yang mungkin mereka miliki. Li Qinghou melirik mutiara protomagnetik dan sayap roh magnetik, lalu memandang ke 4 penguasa puncak tepi utara. Akhirnya,
Tatapannya tertuju pada wanita tua itu. Dengan mata berkilauan, dia tiba-tiba berkata, ditambahkan satu dari 10 sihir rahasia lainnya, warisan dari tepi utara. Kerajaan Waterswamp. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelopak mata sek leader Zheng Yuandong berkedut. Tidak mungkin. Bentak penguasa puncak Sunset Peak dengan marah. Dia bukan satu-satunya yang sangat tidak setuju. Penguasa puncak Archway Peak, lelaki tua itu, menatap Li Qinghou dengan mata lebar. Li si penipu muncul lagi. Ini tidak masuk akal. Waterswamp Kingdom adalah warisan dari tepi utara, salah satu dari 10 sihir rahasia dari sekte Stream Roh. Ini adalah teknik berperingkat teratas di level yang sama dengan Ghost Hound the Night. Sama sekali tidak mungkin kami akan memberikannya kepada seseorang dari tepi selatan. Bai Xiaon menatap keributan di atas, dan ketika dia mendengar penguasa puncak dari Archway Peak memanggil Li Qinghou, Li si penipu, rahangnya jatuh. Apakah itu seharusnya menjadi lelucon? Li Qinghou berkata dengan dingin, menjentikan lengan bajunya. 1000 tahun yang lalu, Ghost Hound the Night adalah warisan dari Violet Cauldron Peak. Kamu orang-orang Ban Utara senang mengambilnya dalam perdagangan, tetapi sekarang setelah Bank Selatan ingin berdagang untuk salah satu ahli sihir rahasia lama kamu menolak. Lucu. Para penguasa puncak Ban Utara kehilangan kata-kata. Penguasa puncak Ghost Fang Peak adalah sosok yang sebagian transparan yang fitur-fiturnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Sambil mendesah, dia berkata, ya hantu-hantu malam adalah pertandingan yang sempurna untuk puncak Ghost Fang. Selain itu, semua itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tidak layak untuk diangkat sekarang. Sejauh kerajaan Waterswamp berjalan, hanya segelintir orang yang pernah berhasil mengolahnya, seperti Patriarch Hea Fenwing, 8.000 tahun yang lalu. Tidak ada orang lain yang melakukan hal lain selain menghasilkan roh yang tidak berguna. Itu terlalu sulit. Puncak Lord Li, mengapa kamu membuat hal-hal sulit bagi kami? Tidak ada Waterswamp Kingdom. Tidak ada formula pil, berkata Li Qinghou dengan ketegasan yang dapat memotong kuku dan memotong besi. Bai Xiaon menatap dengan heran ketika para penguasa puncak berdebat tentang kerajaan Waterswamp. Dia mendapat kesan bahwa tawaran itu sudah cukup baik, meskipun kerajaan Waterswamp selalu terdengar menarik baginya. Pada saat yang sama, ia memiliki pemahaman baru tentang Li Qinghou. Dia benar-benar memberikan contoh yang cemerlang tentang cara merobek orang. Mungkinkah itu sebabnya ia disebut Li si penipu? Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon menatap Li Qinghou, matanya bersinar karena kekaguman. Pemimpin puncak Ban Utara menggerutu sedikit, tetapi pada akhirnya, menyetujui tuntutan. Meskipun sihir rahasia peninggalan mereka penting, pil obat bahkan lebih berharga bagi mereka. Beberapa saat kemudian, Li Qinghou mengarahkan Bai Xiaon untuk menjelaskan formula lengkap untuk pil afrodisiak. Mempertimbangkan betapa pentingnya pil itu, para penguasa puncak telah lama menyegel daerah itu dengan erat sehingga tidak ada yang bisa menguping. Setelah Bai Xiaon selesai, keempat penguasa puncak mengambil beberapa waktu untuk memeriksa formula lengkap. Kemudian mereka mengangguk, dan wanita tua dari Iris Petal Peak melemparkan batu giok biru keluar ke Bai Xiaon. Kerajaan Waterswamp adalah salah satu dari 10 sihir rahasia paling kuat. Ini adalah kemampuan ilahi yang mengharuskan kamu mengamati semua jenis binatang buas, dan menggunakan pengetahuan itu untuk menciptakan roh esensi kehidupan kamu sendiri. Menciptakan sesuatu dari ketiadaan, gunakan Waterswamp untuk memberinya bentuk, dan memanggil kerajaan fisik. Selama 10.000 tahun terakhir, semua orang di sekte Stream Roh yang telah berusaha membentuk roh esensi kehidupan telah menghasilkan makhluk biasa yang sederhana. Satu-satunya pengecualian adalah Patriarch Hea Fenwing, yang membentuk Hea Fenwing Gargoyle yang dominan, serta beberapa lainnya seperti dia. Adapun jenis esensi kehidupan roh terbentuk, itu tergantung pada pemahaman pembudidaya makhluk roh. Jika 100 orang mengolah kerajaan Waterswamp, 100 roh esensi kehidupan yang berbeda akan menghasilkan, beberapa kuat, beberapa lemah. Beberapa, seperti Hea Fenwing Gargoyle, sangat kuat. Yang lain menghasilkan tidak lebih dari kelinci atau ular. Bai Xiaon, kamu adalah murid Bank Selatan, dan meskipun ada persaingan antara Ban Utara dan Selatan, kita semua adalah satu keluarga. Aku benar-benar berharap bahwa kamu dapat berhasil dalam menumbuhkan jiwa esensi kehidupan kamu sendiri. Kerajaan. Satu alasan untuk itu, tentu saja, adalah bahwa kerajaan Waterswamp mengharuskan seseorang untuk dengan cermat mengamati dan mempelajari sejumlah besar makhluk roh, sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan di tepi selatan. Transaksi telah selesai, 4 penguasa puncak dari Ban Utara pergi bersama dengan Zheng Yuandong. Li Qinghou tetap tinggal. Ada kehangatan di matanya, tetapi tersembunyi di bawah tatapan tajam yang tiba-tiba muncul. Dia mulai dengan menegur Bai Xiaon, memberitahunya untuk tidak menjadi sombong karena telah mengambil tempat pertama dalam pertempuran yang dipilih. Dia kemudian memberinya beberapa tips mengenai basis budidayanya,
dan akhirnya memberinya beberapa informasi yang lebih rinci tentang gelang yang dia berikan kepadanya, serta mutiara protomagnetik. Mutiara protomagnetik dan sayap roh magnetik akan sangat berguna bagi kamu. Luangkan waktu untuk membiasakan diri dengan cara menggunakannya. Sedangkan untuk Water Swamp Kingdom, ini bahkan lebih mendalam daripada prajurit tumbuhan sihir yang kami miliki di sini di Fragrant Cloud Peak. Ngomong-ngomong, kitab suci pembentuk naga mammoth diciptakan oleh patriar pendiri sekte ini, yang memimpin kampanye dari Delta Heavenspan ke Lower Reaches. Pastikan untuk mempelajarinya dengan baik. Ini akan membuat segalanya lebih mulus bagimu ketika aku mengajarimu teknik tentara tumbuhan sihir. Setelah memberikan beberapa nasihat lagi, dia berbalik untuk pergi. Sangat bergerak, Bai Xiaon menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Paman Li, mengapa mereka memanggilmu Li si penipu? Itu konyol. Li Qinghou berhenti di tengah jalan. Wajahnya semakin gelap, dia balas menatap Bai Xiaon dan berkata, berhenti mencampuri urusan orang dewasa. Hanya ingat bahwa kami apotek menyimpan harta dao obat. Kami tidak hanya membagikan secara gratis. Dengan itu, Li Qinghou pergi. Semakin Bai Xiaon memikirkan masalah ini, semakin matanya mulai bersinar dengan pujian. Dia sekarang hampir sepenuhnya yakin bahwa memperoleh pil obat dari Li Qinghou pasti sangat menyebalkan bagi kebanyakan orang. Setelah Li Qinghou pergi, Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi. Sekarang setelah dia tahu kitab suci pembentuk naga mammoth diciptakan oleh patriar pendiri sekte, hatinya membengkak karena kekaguman. Dalam pengantar tulisan suci, Bapak bangsa yang pendiri berbicara tentang belenggu. Aku bertanya-tanya apa sebenarnya belenggu itu. Setelah berpikir lagi, dia datang dengan beberapa ide, tetapi tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi apakah itu benar atau tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mengeluarkan mutiara protomagnetik dan, mengikuti instruksi yang diberikan oleh Li Qinghou, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Mutiara itu melebur menjadi kabut yang mengalir melalui tubuhnya dan datang untuk beristirahat di wilayah dantiannya. Tidak ada yang tidak nyaman dengan sensasi itu, dan pada kenyataannya, dia bahkan merasa sedikit lebih ringan. Setelah bergerak sedikit, dia menyadari bahwa dia bisa bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Hampir seolah-olah ada hubungan aneh sekarang antara dia dan sekitarnya. Dipenuhi dengan rasa takjub, ia menghasilkan sayap roh magnetik. Warnanya hijau, dan hening seperti sayap jangkrik, hampir transparan. Setelah beberapa saat, Bai Xiaon menghembuskan energi spiritual ke sayap, dan mereka mulai meleleh. Butuh waktu untuk membakar dupa, dan selama proses itu, matanya berkilauan. Akhirnya, sayap melebur ke telapak tangannya, dan kemudian muncul di punggungnya. Seperti darah yang larut dalam air, mereka menjadi bagian darinya, dan mudah dikendalikan seperti lengannya sendiri. Ekspresi cerah, dia melakukan satu pemikiran, dan sayapnya berkibar. Dia langsung berubah menjadi tidak lebih dari Afterimages, menembak dengan kecepatan tinggi. Dia menjerit ketika dia mencoba untuk berhenti, tetapi tidak terbiasa dengan mengendalikan sayap dan menabrak dinding. Ledakan terdengar, dan seluruh gua abadi bergetar. Untungnya, tubuh kedagingan Bai Xiaon cukup tangguh, dan tidak ada yang terjadi selain dia yang akhirnya tertanam di dinding batu. Setelah beberapa saat berlalu, dia menjatuhkan diri ke tanah dan mengerang. Sambil menggertakkan giginya, dia berjuang berdiri dan melirik ke tempat dia berlari ke dinding. Tidak berani melakukan tes lagi di dalam ruangan, dia berjalan keluar, memanggil keberaniannya, dan kemudian mengepakkan sayapnya lagi. Dalam sekejap mata, dia jauh di kejauhan. Beberapa hari kemudian, dia jauh lebih akrab dengan cara mengendalikan kecepatan sayap, dan itu adalah sensasi yang luar biasa. Dia hampir merasa tak terkalahkan. Hahaha, aku sangat cepat sehingga bahkan tetua Yao tidak bisa menangkapku. Dia memundurkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak saat dia terbang beberapa lingkaran di udara sebelum kembali ke guanya yang abadi. Chapter 102. Bulan-bulan berlalu. Bai Xiaon dengan cepat menjadi sangat akrab dengan area di Fragrant Cloud Peak yang disisihkan untuk Inner Sect. Akhirnya, kebaruan menjadi murid sekte batin mulai memudar. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di gua keabadiannya, baik berlatih budidaya atau meramu obat di bengkel meramu obat pribadi. Pada titik ini, ia telah membuat beberapa pil afrodisiak. Dia bahagia. Tujuannya dalam berlatih kultivasi adalah untuk hidup selamanya, dan semakin tinggi basis kultivasinya tumbuh, semakin panjang umurnya. Minat utamanya adalah meramu obat-obatan roh. Lagi pula, dia masih bermimpi membuat pil yang bisa membantunya hidup selamanya. Untuk mewujudkan impian itu, ia terus-menerus bekerja dengan pengobatan roh. Namun, kenyataan kejam dari situasi ini adalah setelah beberapa bulan berlalu, dia mendapati bahwa, karena kepahitannya, dia kehabisan tanaman obat.
Meskipun hadiah untuk mengambil tempat pertama dalam pertempuran terpilih adalah 10.000 batu roh, bahan-bahan untuk obat-obatan roh tingkat 3 tidak dijual di pasar di luar sekte. Dia hanya bisa mengandalkan orang-orang dari klan pembudidaya untuk menemukan mereka untuknya, dan harganya selangit. Hal terbaik untuk dilakukan adalah membangun poin prestasi yang cukup untuk dapat memperoleh bahan dari sekte. Poin pantas. Pikirnya ketika dia duduk di sana di guanya yang abadi, mengerutkan kening. Yang paling tidak dia miliki adalah poin prestasi. Setelah ragu-ragu, dia meninggalkan guanya yang abadi dan pergi ke mission stele yang disisihkan untuk murid-murid sekte dalam. Kembali di sekte luar, kantor misi selalu penuh, tetapi sekte dalam berbeda. Semua murid sekte batin sangat sibuk dan memandang waktu mereka sebagai hal yang berharga. Hanya beberapa orang yang bisa dilihat di daerah tersebut. Bai Xiaon berjalan dan berdiri di depan prasasti, mencoba untuk mengambil misi. Itu terlalu berbahaya, gumamnya. Yang itu tidak memberikan poin prestasi yang cukup. Aku tidak ingin ada misi jangka panjang. Akhirnya, matanya tertuju pada misi yang ditugaskan oleh salah satu tetua sekte, yang menyerukan inti Li Vestealer. Untuk setiap inti yang disediakan, 1.000 poin prestasi akan dihargai. Bahkan menyediakan lokasi paling umum untuk menemukan Li Vestealers, yang berada di pegunungan Wildwood tidak jauh dari sekte Stream Roh. Bergumam sendiri dalam pikiran, Bai Xiaon mengingat deskripsi Li Vestealers dari jilid keempat makhluk roh. Sebenarnya, mereka bukan binatang buas, melainkan bentuk kehidupan parasit yang ajaib. Mereka akan memilih inang, sejenis binatang buas, yang kemudian mereka tumbuhkan sebagai kepala kedua. Ketika kepala kedua sepenuhnya terbentuk, binatang itu kemudian akan layu dan mati, dan Li Vestealer yang matang akan berubah menjadi Finch Ninedais. Selama fase parasit hidupnya, itu sangat berguna sebagai bahan dalam berbagai jenis obat-obatan. Namun, begitu matang dan meledak keluar dari kepala kedua, menjadi Ninedais Finch, itu sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, Ninedais Finches hanya hidup selama 9 hari. Setelah itu mereka akan mati, menghasilkan Li Vestealer baru. Li Vestealer kemudian akan memilih host baru, dan proses akan dimulai lagi. Itu hampir seperti siklus reinkarnasi. Pencipta gaya hidup sangat langka, dan dalam beberapa hal, mereka hidup selamanya, terus-menerus bereinkarnasi. Bai Xiaon jelas ingat betapa terkesannya dia saat pertama kali membaca tentang Li Vestealers di jilid keempat makhluk roh. Bagian sulit dari misi ini sebenarnya adalah menemukan Li Vestealers. Pegunungan Wildwood terlalu luas. Akan sangat menjengkelkan untuk mencoba menemukannya satu persatu. Mengumpulkan poin prestasi seperti itu akan membuang-buang waktu. Setelah melakukan beberapa penelitian lebih lanjut ke pegunungan Wildwood, ia mengkonfirmasi bahwa meskipun seberapa luas mereka, sebagian besar hewan berada di bawah tingkat yayasan pendirian. Akhirnya, dia memutuskan untuk menerima misi. Namun, dia tidak segera berangkat dari sekte tersebut. Pertama, dia kembali ke guanya yang abadi untuk membuat beberapa persiapan. Akhirnya, dia melompat ke pedang gagak emas dan melesat ke kejauhan. Pegunungan Wildwood tidak jauh dari Spirit Stream Sect. Mempertimbangkan kecepatannya saat menggunakan pedang gagak emas, hanya perlu 1 hari perjalanan untuk mencapai mereka. Sayangnya, karena fakta bahwa basis kultivasinya saat ini terlalu rendah untuk dapat terbang dalam waktu yang lama, ia harus bergantian antara terbang dan berlari. 4 hari kemudian, dia akhirnya mencapai pegunungan Wildwood. Pemandangan megah menyebar di depannya, dengan gunung-gunung yang tumbuh subur di semua arah. Itu seperti hutan yang tidak pernah berakhir, dari dalamnya muncul tangisan berbagai burung dan binatang. Alih-alih akan mencari Li Vestealers, ia menjelajahi gunung selama sekitar setengah bulan sampai ia menemukan lembah yang bertindak sebagai jalur alami antara dua bagian utama hutan. Di sana, dia duduk di cabang-cabang pohon tinggi dan mengintip ke lembah di bawah. Menggunakan metode pencarian normal akan membuang-buang waktu, dan akan bergantung pada keberuntungan buta. Bahkan dengan keberuntungan di sisiku, aku mungkin hanya menemukan satu. Jika aku tidak beruntung, aku mungkin tidak dapat menemukan satu pun dalam sebulan. Sudah waktunya untuk menunjukkan betapa pandainya aku. Menjulurkan dagunya, dia kabur bergerak, meluncur ke kejauhan. Keesokan harinya, dia berdiri di puncak gunung, merasakan arah angin. Tepat ketika dia akan membuat pil afrodisiak, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berteriak di bagian atas paru-parunya, "Ya, ada orang di sekitar. Adakah murid dari Spirit Stream Sector di sini?" Dari nada seruannya yang tinggi, hampir terdengar seperti dia berteriak minta tolong. Tidak jauh dari situ, sesosok makhluk dapat dilihat di hutan, bertarung dengan binatang buas. Itu adalah pria muda yang sangat sombong mengenakan jubah murid sekte batin dari sekte Stream Roh. Ketika dia mendengar Bai Xiaon menangis, ekspresi cemoohan muncul di matanya. Murid lain dengan basis kultivasi yang lemah yang melebih-lebihkan dirinya sendiri dan sekarang berteriak minta tolong. Hanya yang kuat yang harus keluar ke pegunungan Wildwood. Dia dengan sombong memilih untuk tidak mencoba untuk membantu.
Meskipun sekte menekankan kerja tim, beberapa orang secara alami tidak ramah, dan itu tidak bisa dihindari. Setelah menangis beberapa kali tetapi tidak mendapat tanggapan, Bai Xiaon merasa sedikit lebih nyaman. Dengan itu, ia membuang pil afrodisiak. Beberapa saat kemudian, suara letupan bisa terdengar ketika pil meledak, berubah menjadi bubuk halus yang dibawa oleh angin. Segera, hewan-hewan itu agak jauh, terlepas dari apa yang mereka lakukan, menangkap aroma bubuk itu dalam angin dan mulai bergetar. Mata merah, mereka mulai melolong di bagian atas paru-paru mereka. Begitu suara melolong naik, dua sayap muncul di belakang Bai Xiaon, dan dia melesat pergi. Murid yang sombong dari sebelumnya tiba-tiba menyadari bahwa binatang yang dia lawan sudah mulai gemetaran. Matanya memerah, dan, melolong, itu menerkam ke arahnya. Sangat ketakutan, pemuda itu terbang. Sayangnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, binatang itu hanya terus melolong dan mengejarnya. Matanya merah padam, dan sepertinya sudah gila. Terkejut, pemuda itu melarikan diri untuk hidupnya sampai dia tidak punya pilihan selain berteriak minta tolong. Pada saat itu, Bai Xiaon terlalu jauh untuk mendengar. 6 jam kemudian di daerah berangin lain, Bai Xiaon berteriak beberapa kali, menunggu sebentar, dan melihat bahwa tidak ada yang merespons, membuang pil afrodisiak lainnya. Segera, lolongan binatang buas bangkit. Selama 2 hari berikutnya, ia tanpa henti bepergian dalam batas yang ditetapkan di sekitar lembah yang ia pilih, membuang pil afrodisiak. Dia dengan cepat menutupi area yang luas, di mana semua hewan menjadi gila, melolong di bagian atas paru-paru mereka dan menerjang dengan keras. Melihat bahwa ia telah mencapai titik di mana segala sesuatunya hampir di luar kendalinya, Bai Xiaon terbang kembali ke lembah yang ia pilih. Dengan mata berbinar, dia melambaikan pedang gagak emas untuk membuka jalan kecil di pepohonan, lalu mengeluarkan sekelompok pil feromone dan menghancurkannya. Segera, aroma harum mulai menyebar. Dia sangat berhati-hati untuk tidak mendapatkan beda pada dirinya sendiri, dan bahkan saat dia mundur, berganti pakaian baru agar aman. Kemudian dia bertengger di atas lembah dan melihat ke bawah ke jalan yang dia buat. Baiklah, binatang buas yang cantik, cepatlah, katanya, menyenandungkan sedikit nada sambil menunggu dengan penuh semangat. Waktu berlalu. Aroma pil feromon perlahan menyebar, dan binatang buas yang telah dipengaruhi oleh pil afrodisiak perlahan-lahan mulai menjadi semakin gila. Sambil melolong, mereka mulai menyerbu ke lembah dengan kecepatan tinggi. Semakin banyak dari mereka, seperti gelombang pasang yang menyebabkan tanah berguncang. Segera, gelombang pertama binatang buas mendekat, dan Bai Xiaon bangkit berdiri dan melihat ke bawah dengan penuh perhatian pada lembah di bawah. Dalam sekejap mata, sekelompok besar binatang aneh dapat terlihat menyerbu jalan yang dia buat. Mata Bai Xiaon melebar saat melihat begitu banyak makhluk. Tapi kemudian, matanya berkilau, dan tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra. Seketika, Golden Crowsword terbang menuju harimau yang tampak galak. Yang mengejutkan, kepala kedua tumbuh dari punggung harimau. Cahaya keemasan berkedip, dan kepala kedua meledak. Sebuah inti terbang, yang Bai Xiaon pegang dengan kuat dan kemudian melemparkan ke dalam tasnya memegang. Selanjutnya, cahaya keemasan melintas ke arah makhluk berkepala dua lainnya. Banjir binatang buas berlangsung sekitar 2 jam, dan lembah itu hampir hancur total dalam prosesnya. Bai Xiaon berseri-seri dengan gembira. Pedangnya melintas berulang-ulang, dan pada saat banjir binatang buas menyebar, dia senang menemukan bahwa dia telah mengumpulkan 10 inti Livestealer. Kecerdasan Bai Xiaon keluar lagi. Terlihat sangat senang, dia menyimpan inti dengan aman di tasnya dan kemudian bergerak, menuju bagian lain dari pegunungan Wildwet. Tidak lama setelah dia pergi, seorang pria muda terlihat di hutan. Pakaiannya compang-camping, dan dia tampak dalam keadaan yang sangat menyesal. Dia gemetar, dan bahkan kesulitan berjalan. Pandangan kosong bisa dilihat di matanya yang sangat mirip dengan tampilan yang muncul di mata Bei Han Lai beberapa waktu yang lalu. Air mata mengalir di pipinya ketika dia bergumam, apa yang terjadi di pegunungan Wildwet? Apa yang terjadi dengan dunia? Binatang buas di sini tidak memakan orang. Mereka, aku. Hari-hari berlalu. Bai Xiaon menggunakan pil afrodisiak untuk melemparkan pegunungan Wildwet ke dalam kekacauan total. Kemanapun dia pergi, binatang buas akan menjadi gila. Tentu saja, sebelum melemparkan pil ke udara, dia akan selalu memanggil untuk memastikan dia sendirian. Kadang-kadang para murid akan merespons, dan ketika mereka melakukannya, dia akan dengan hati-hati menjelaskan rencananya, meminta mereka untuk pergi, dan memberi mereka inti Livestealer sebagai kompensasi. Dia juga akan meminta mereka untuk menyebarkan berita kepada murid-murid lain untuk menjauh. Sebagian besar murid yang melihatnya mengenalinya, dan akan melarikan diri, gemetar ketakutan. Chapter 103. Tidak banyak murid sekte Stream Roh di pegunungan Wildwet, hanya beberapa lusin. Daerah itu tidak memiliki banyak binatang tingkat Foundation, tetapi masih memiliki bahaya, bahkan untuk murid sekte batin.
Hanya orang-orang yang menganggap diri mereka sangat kuat yang akan pergi ke sana. Ketika Bai Xiaon meneriakkan peringatannya, beberapa murid akan menanggapi dan mengindahkan nasihatnya. Mereka akan mengambil hadiah permintaan maafnya dan pergi. Namun, beberapa individu yang berkepala banteng akan dengan angkuh menganggap bahwa ia sedang berteriak minta tolong, dan akan berpura-pura mereka tidak bisa mendengarnya. Beberapa dari mereka bahkan berharap untuk mengambil tasnya setelah dia meninggal. Mereka akan melanjutkan apapun yang mereka lakukan, dan sedikit memikirkan masalah ini. Tapi itu tidak akan lama sebelum mereka menyadari bahwa binatang itu bertingkah aneh, impulsif dan marah. Shangguan Tianyo berada di pegunungan Wilduet, dan begitu dia mendengar Bai Xiaon memanggil, matanya berkedip, dan dia mengabaikannya. Dia berada di misi yang sama dengan Bai Xiaon, mencari Leaf Stealers, tetapi saat ini, dia terkejut dengan melihat beruang besar di tingkat ke-6 Ki kondensasi, yang melilit pohon, menabrak pohon berulang-ulang lagi. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti itu. Dia melihat kelinci sebelumnya yang telah menyergapnya dengan kegilaan yang mengoceh. Ketika dia menyadari bahwa situasinya tampak familiar, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Ada yang aneh di sini. Apa yang berubah di pegunungan Wilduet? Kemudian dia berpikir kembali ke pil afrodisiak Bai Xiaon, dan jantungnya berdetak kencang. Pada titik ini, Bai Xiaon memiliki lebih dari 30 Leaf Stealer Core di tasnya memegang, dan sedang melanjutkan pekerjaannya dengan pil afrodisiak. Sekitar setengah bulan kemudian, dia sangat senang menemukan lembah berbentuk V yang terletak jauh di dalam pegunungan, tempat yang memiliki angin kencang. Lembah akan menyedot angin dan kemudian melampiaskannya untuk mengisi sebagian besar pegunungan Wilduet. Berdasarkan perhitungan Bai Xiaon, hanya perlu 3 hari bagi angin dari lembah untuk mengisi hampir setengah dari pegunungan Wilduet. Bahkan berdiri di sana dalam angin, dia hanya akan bertahan sekitar 1 napas waktu sebelum kehilangan pijakannya. Dia segera merasa terhubung ke tempat itu, seolah-olah karena takdir. Dengan rambut cambuk, dia melihat ke bawah ke tempat angin bertiup dan berkata, ini pasti tempat terbaik untuk menyebarkan bubuk ke seluruh pegunungan. Seharusnya tidak ada sesama murid di sini. Aku dapat dengan aman memanen isi hati aku. Bai Xiaon mulai menjadi sangat bersemangat. Untuk memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi pada teman-teman muridnya, dia sudah membagikan sekitar 10 kor. Namun, dia tidak menyesal sama sekali. Dia yakin bisa mendapatkan lebih banyak. Dia bahkan bisa memvisualisasikan poin prestasi mengalir masuk. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengeluarkan semua pil afrodisiak yang tersisa dan menghancurkannya. Angin yang deras segera membawa bubuk itu ke seluruh pegunungan Wilduet. Bai Xiaon berdiri di puncak gunung terdekat, memandang dengan bangga ke hutan di bawah, merasa sangat heroik. Aku, Bai Xiaon, telah bekerja tanpa lelah untuk memberi manfaat pada pegunungan Wilduet. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak hewan yang akan dilahirkan di tahun-tahun mendatang. Sungguh layanan yang luar biasa. Dia menghela nafas secara emosional ketika lolongan mulai naik dari dalam hutan. Semakin banyak lolongan yang terdengar, sampai mereka memenuhi udara tanpa henti. Dalam satu hari, 20% dari pegunungan Wilduet telah tertutup. Raungannya mencapai tingkat yang mengejutkan. 3 hari kemudian, setengah dari pegunungan Wilduet menjadi gila. Pada saat itu, Bai Xiaon terbang bersama, menyebarkan pil feromone sesering mungkin untuk menarik binatang buas terdekat. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan lebih banyak core Leaf Stealer. Dia sangat senang dengan segalanya. Tidak hanya dia mengumpulkan banyak core, dia juga membawa kebahagiaan bagi semua makhluk di pegunungan Wilduet. Ketika dia melihat begitu banyak hewan saling menerkam, dia tidak bisa tidak kagum pada bagaimana dia menguntungkan lingkungan. Aku orang yang baik, pikirnya dalam hati. Binatang buas di pegunungan ini pasti akan berterima kasih kepadaku nanti. Jadi dia melanjutkan, membuang pil feromone sepanjang jalan. Tentu saja, ada beberapa murid di pegunungan yang mengabaikan tangisannya sebelumnya. Mata mereka segera melebar karena keadaan binatang-binatang yang gila itu. Melihat semua binatang saling menerkam, membuat para murid terengah-engah. Apa? Apa yang terjadi? Kenapa? Mengapa pemandangan ini tampak begitu akrab? Terkejut, para murid mulai melarikan diri ketakutan. Bai Xiaon. Shangguan Tianyo berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang buas terdekat dan terbang pergi. Hatinya dipenuhi teror ketika dia mengingat apa yang terjadi pada Bei Hanlai, dan dia mulai menggigil. Sayangnya untuk segelintir orang ini, mereka berada jauh di dalam pegunungan Wilduet, dan keluar bukanlah tugas yang mudah. Itu terutama terjadi mengingat semua binatang buas di daerah itu menjadi benar-benar gila. Bai Xiaon terbang bersama, dengan senang hati melemparkan pil feromon di sekitar. Dia menarik sejumlah besar binatang buas, dan mengumpulkan banyak inti Leaf Stealer. Pada saat dia meninggalkan pegunungan Wilduet setengah bulan kemudian, dia memiliki 200 kor di tasnya. Benar-benar puas,
dia kembali ke sekte. Beberapa hari setelah dia pergi, Shangguan Tianyu dan murid-murid lainnya akhirnya muncul. Wajah mereka pucat dan dipenuhi dengan kepahitan, dan rambut mereka acak-acakan. Mereka semua dalam kondisi buruk, dengan wajah kosong. Setelah akhirnya muncul, mereka akan melemparkan kepala mereka kembali dan melolong pahit. Adapun apa yang sebenarnya terjadi di dalam pegunungan itu adalah misteri bagi mereka. Setelah kembali ke sekte, Bai Xiaon berlari langsung ke kantor misi. Ketika para murid di sana melihat bahwa dia memutar 200 inti Livestealer, mata mereka hampir keluar dari sakunya. Setelah ragu-ragu memeriksa inti, mereka kembali menatap Bai Xiaon dengan kaget. Selama bertahun-tahun, misi inti Livestealer akan muncul sesekali, meskipun biasanya hanya satu persatu. Secara umum, dibutuhkan 1 tahun penuh bagi seorang murid untuk mengumpulkan hanya 10 dari mereka. Tetapi dalam beberapa bulan, Bai Xiaon telah berhasil mengumpulkan jumlah yang tidak terpikirkan. Dia pasti layak menjadi saudara junior dari pemimpin sekte, seorang murid prestige, dan pemenang tempat pertama dari pertempuran terpilih. Para murid sekte batin lainnya memandang dengan iri pada Bai Xiaon. Setelah menyelesaikan inventarisnya, dia mengumpulkan 200.000 poin prestasi. Meskipun dia berusaha menunjukkan sikap acuh tak acuh, tidak mungkin baginya untuk benar-benar menyembunyikan betapa bangga dirinya. Masalah itu mengguncang seluruh tepi selatan. Siapapun yang mendengar bahwa seseorang telah mengumpulkan 200.000 poin prestasi dalam satu tembakan hampir tidak dapat mempercayainya. Tapi kemudian berita mulai menyebar dari para murid Bai Xiaon menyarankan untuk meninggalkan pegunungan Wilduet, dan segera, 3 puncak gunung di tepi selatan berdengung dengan berita. Sungguh monster. Gila. Dia mengisi setengah dari pegunungan Wilduet dengan pil afrodisiak. Kami tidak akan bisa pergi ke sana untuk waktu yang lama sekarang. Bahkan saat diskusi berkecamuk, Shangguan Tianyu dan murid-murid lainnya yang mulai basah kuyup mulai menyaring kembali ke sekte. Shangguan Tianyu menyadari bahwa Bai Xiaon adalah penyebab dari apa yang telah terjadi, jadi dia tidak begitu terkejut dengan hasilnya. Tetapi ketika murid-murid lain menyadari situasinya, mereka melolong di bagian atas paru-paru mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang Bai Xiaon. Lagi pula, dia telah memperingatkan mereka berulang kali, dan mereka telah mendengar, tetapi memilih untuk mengabaikannya. Sekarang mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan, sekadar tanggapan dari pihak mereka, dan mereka bisa menghindari nasib tragis seperti itu. Bai Xiaon sangat senang dengan hasilnya. Pada hari-hari berikutnya, dia sering muncul di kantor misi, di mana dia akan memilih misi yang melibatkan pengumpulan barang-barang dari binatang buas. Dia hampir tampak kecanduan. Setelah setiap misi, ia akan mengumpulkan pil obat dan pergi keluar lagi. Setiap kali, ia membuat lebih banyak murid marah. Apakah para murid itu pergi misi atau tidak, itu tidak masalah. Lagi pula, lokasi manapun yang dikunjungi Bai Xiaon atas misinya sendiri harus dihindari untuk periode waktu yang signifikan sesudahnya. Mereka terlalu berbahaya. Pegunungan Cloud Peak, Pegunungan Frost Forest, Pegunungan Brick Summit, Pegunungan Lasteas. Selama 1 tahun penuh, Bai Xiaon adalah seorang maniak yang menyelesaikan misi. Dia menyapu semua misi yang melibatkan binatang buas, dan panennya selalu luar biasa. Setiap saat, kantor misi dibiarkan terguncang sepenuhnya. Pada saat yang sama, murid-murid sekte batin yang tak terhitung jumlahnya didorong ke kegilaan. Akhirnya, dia membersihkan semua misi terkait binatang di Fragrant Cloud Peak. Setelah itu dia pergi ke Green Crest Peak, dan kemudian Violet Cauldron Peak. Dia mengambil semua misi di sana, dan segera membantu para murid di sana menyadari apa misi sebenarnya. Pada akhirnya, para murid sekte dalam dari Bang Selatan didorong untuk benar-benar putus asa. Tak satu pun dari pegunungan dekat sekte itu yang aman untuk dimasuki, karena mereka dipenuhi dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya secara seksual. Tidak memiliki pilihan lain, ratusan murid sekte dalam dari 3 puncak gunung menandatangani petisi kepada sekte tersebut, meminta agar Bai Xiaon dibebaskan dari pelayanan misi. Li Qinghou tidak ingin ikut campur, itu adalah kesempatan langka ketika Bai Xiaon sangat antusias melayani sekte tersebut. Masalah itu berubah menjadi sakit kepala besar bagi pemimpin sekte. Dia datang untuk menemukan bahwa setelah Bai Xiaon bergabung dengan sekte, dia akan sering dipukul dengan sakit kepala seperti itu. Setiap kali dia mendengar nama Bai Xiaon disebutkan, dia secara tidak sadar akan mendesah. Ini hampir lebih baik ketika dia tidak bekerja keras. Begitu dia menjadi serius, itu benar-benar, Bai Xiaon menyebabkan bencana tidak peduli misi mana yang dia pilih. Apakah dia tidak mau bekerja meramu pil? Pergi minum pil lalu. Sekte akan memberikan poin prestasi, selama semuanya tenang. Ketika tanda tangan pada petisi naik dari beberapa ratus menjadi lebih dari 1.000, pemimpin sekte mengertakkan gigi dan pergi untuk membahas masalah ini dengan Li Qinghou. Akhirnya, mereka membebaskan Bai Xiaon dari dinas misi selama 10 tahun berikutnya.
Dia adalah satu-satunya murid di sekte yang tidak harus melakukan misi, tetapi masih akan mendapatkan sejumlah besar poin jasa dari sekte tersebut. Bai Xiaon tidak senang dengan situasi ini. Dia telah menjelajahi misi di kantor misi, dan baru saja menemukan satu yang ingin dia ambil ketika dia mendapat pemberitahuan. Dia tertegun. Apa-apaan ini? Serunya dengan keras. Aku ingin melayani sekte ini. Aku ingin bekerja keras. Ini konyol. Di bawah tatapan serius para murid kantor misi, dia menghela nafas, lalu menjulurkan dagunya dan mengayunkan lengan bajunya. Dengan menjentikan jari, aku mengurangi kantor misi, menjadi abu. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas. Terlihat sangat kesepian, dia berjalan jauh. Chapter 104. Bai Xiaon berjalan kembali ke guanya yang abadi, di mana dia duduk kesal dengan melankolis. Akhirnya, dia menghela nafas. Bukan hal yang baik bagi seseorang untuk menjadi terlalu menonjol. Aku adalah contoh sempurna. Kepemimpinan sekte sangat khawatir tentang betapa luar biasanya aku sehingga mereka membebaskan aku dari melakukan misi selama 10 tahun, tetapi masih akan mengirim aku poin prestasi setiap bulan. Dia duduk di sana, sedikit bersenang-senang karena bisa khawatir tentang hal-hal seperti ini, dan bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan mengingat dia begitu luar biasa. Ah, kurasa itu tidak masalah. Karena aku tidak bisa pergi misi, aku mungkin juga meramu obat. Setelah semua, alasan aku melakukan misi di tempat pertama adalah untuk mendapatkan poin prestasi. Dengan pikiran seperti itu di benaknya, Bai Xiaon mengundurkan diri untuk mengorbankan keuntungannya sendiri demi perbaikan sekte, dan berjalan ke arah obatnya. Meramu Orc Station. Aku harus menguasai semua metode meramu obat-obatan roh tingkat 3. Dengan itu, ekspresinya berubah muram. Waktu berlalu. Setengah tahun. Selain berkultivasi rutin, ia menghabiskan seluruh waktunya meramu obat-obatan. Ketika dia kekurangan bahan, dia menguangkan poin prestasi. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi lebih hingar-bingar. Tampaknya tidak mau memperlambat sampai ia menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan roh tingkat 3. Karena dia tidak melakukan misi, sekte perlahan-lahan kembali normal. Banyak orang menghela nafas lega, terutama pemimpin sekte Zheng Yuandong, yang akhirnya bisa merasa nyaman dalam hati. Pada saat ini, dia yakin bahwa membebaskan Bai Xiaon dari tugas misi adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dia bukan satu-satunya. Li Qinghou, serta para penguasa dan sesepuh puncak Bang Selatan lainnya, semua merasa jauh lebih nyaman. Bahkan, pada salah satu pertemuan Dewan Bang Selatan biasa, para pendiri yayasan pendirian kebetulan mengemukakan masalah ini. Bai Xiaon telah fokus pada meramu obat belakangan ini. Sekte benar-benar telah tenang. Meramu obat adalah hal yang baik. Minta dia terus berlatih. Lagi pula, ini adalah opsi paling aman. Dengan dia fokus pada hal itu, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi orang-orang di luar. Seluruh kelompok tersenyum, setengah tahun terakhir kedamaian dan ketenangan membuat mereka semua menghela nafas dengan gembira. Namun, hanya beberapa hari setelah pertemuan mereka, sebuah ledakan besar bergema di Fragrant Cloud Peak. Itu datang dari arah gua abadi Bai Xiaon, dan menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat. Banyak murid sekte dalam sangat terkejut, dan para murid sekte luar dibiarkan gemetar ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Surga. Bisakah sekte stream roh diserang? Ketika semua orang beralih ke keributan, Bai Xiaon keluar dari tempat kerjanya meramu obat, batuk, wajahnya diwarnai oleh abu, hidung mengalir dan air mata mengalir di wajahnya. Dia cepat-cepat mandi di sumber air panas, dan kemudian mengerutkan kening. Mengapa itu meledak? Pikirnya. Tungku-tungku pil yang disediakan untuk para murid sekte batin semuanya merupakan masalah standar, persis sama dengan yang ada di paviliun pembuatan obat. Secara umum, bahkan jika obat roh dibuat secara tidak benar, mereka tidak akan meledak. Namun, itulah yang baru saja terjadi. Itu bahkan telah mengaktifkan formasi mantra defensif gua. Setelah merenungkan masalah itu secara panjang lebar, ia tidak bisa memberikan penjelasan. Sambil mendesah, dia kembali membudidayakan kitab suci pembentuk naga mamut selama beberapa hari. Pada titik ini, kultivasinya hanya berjarak sedikit dari terobosan. Namun, dia tidak terburu-buru. Setelah menyelesaikan kultivasinya, ia mengkonsumsi beberapa obat roh untuk mengisi kembali energi vitalnya, kemudian mulai bekerja pada teknik abadi hidup yang kekal. Cahaya perak yang naik dari kulitnya sekarang begitu gelap sehingga berbatasan dengan emas. Sore itu, Bai Xiaon melanjutkan ke tugas berikutnya. Berdiri di sana di guanya yang abadi, dia perlahan mengangkat tangannya ke udara saat dia berlatih mnemoni kerajaan Water Swamp. Setelah waktu yang cukup berlalu untuk membakar setengah dupa, ia membuka matanya dan berteriak keras. Sebuah energi yang kuat meledak keluar dari dalam dirinya, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba berubah.
Suatu bidang uap air muncul, yang hanya bertahan satu kali sebelum menghilang. Bai Xiaon merosot di tempatnya, menyeka keringat dari alisnya. Meskipun berlatih kerajaan Water Swamp setiap hari sejak dia mendapatkannya, hanya itu yang bisa dia capai. Aku harus terus bekerja lebih keras, pikirnya. Setelah beristirahat sejenak, ia mengakhiri rutinitas kultivasi hariannya dan sekali lagi merenungkan masalah tungku pil yang meledak. Selama setengah tahun latihan terakhir, ia telah berhasil dengan beberapa obat roh tingkat 3, tetapi sebagian besar, upayanya telah berakhir dengan kegagalan. Dia duduk di sana dengan frustrasi selama beberapa waktu sebelum akhirnya menemukan sebuah teori. Mungkin setelah kekuatan obat meningkat ke titik tertentu, itu menjadi tidak stabil, yang menyebabkan ledakan. Segera setelah itu, dia bergegas keluar dan bertukar beberapa poin jasa untuk tungku pil lain, kemudian kembali ke Meramu. Berangsur-angsur, tersebar kabar bahwa ledakan sebelumnya berasal dari gua abadi Bai Xiaon. Ekspresi aneh muncul di wajah para murid. Meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang menyebabkan ledakan itu, setidaknya mereka sekarang tahu Bai Xiaon adalah penyebabnya. Kemudian, beberapa hari kemudian, Bai Xiaon ada di sana di stasiun kerja meramu obatnya, sepenuhnya dan benar-benar fokus pada mengendalikan obat roh di dalam tungku pil. Sayangnya, obat-obatan roh tingkat 3 sangat sulit untuk dikerjakan. Kebanyakan orang lain, dengan pengalaman dan keberuntungan yang cukup, akan berhasil 3 dari 10 dan menganggapnya tingkat keberhasilan yang tinggi. Tapi Bai Xiaon ingin semuanya sempurna. Dia tidak akan beristirahat sampai dia menyelesaikan setiap masalah. Karena dia ingin detail terkecil sekalipun menjadi sempurna, itu berarti dia harus menguji semua detail itu beberapa kali sebelum akhirnya menyelesaikan setiap masalah. Kali ini, matanya membelalak ketika dia menyadari bahwa dia kehilangan kendali atas obat roh. Kemudian tungku pil mulai mengeluarkan suara retak. Bai Xiaon tersentak, dan dua sayap tiba-tiba muncul di belakangnya saat ia berlari keluar dari bengkel ramuan obat. Beberapa saat setelah dia muncul, sebuah ledakan besar mengguncang gua abadi. Fragrant Cloud Peak sekali lagi dilemparkan ke keributan untuk beberapa waktu sebelum semua orang berhasil tenang. 3 hari kemudian, Bai Xiaon berlari berteriak keluar dari stasiun kerja meramu obatnya, dan ledakan mengejutkan ketiga merobek udara. Setelah 7 hari, dia muncul lagi, bingung, melarikan diri dengan kecepatan tinggi ketika ledakan memekakan telinga keempat hampir menghancurkan stasiun kerja meramu obatnya. Fragrant Cloud Peak berada dalam kekacauan total, dan mata murid yang tak terhitung jumlahnya benar-benar merah. Setelah pertanyaan dibuat, orang-orang mengetahui bahwa Bai Xiaon sedang meramu obat. Namun, tidak ada yang tahu persis mengapa ledakan besar akan terjadi. Aku bertanya pada Spirit Medicine Pharmacy, dan mereka mengatakan bahwa dia baru saja membeli 8 tungku pil. Suara itu pastilah tungku pil yang meledak. Apa yang diramu Bai Xiaon? Sialan. Bukankah dia khawatir akan meledakkan dirinya sendiri? Kemarahan sedang membangun, namun ledakan belum berakhir. Mereka melanjutkan. Selama bulan berikutnya, 7 ledakan mengguncang gua abadi Bai Xiaon, masing-masing lebih intens dari yang terakhir. Ledakan terakhir sebenarnya menyebabkan semua Fragrant Cloud Peak bergetar, dan seluruh gua abadi Bai Xiaon hampir hancur. Saat Bai Xiaon melarikan diri keluar, gemetar ketakutan, para murid sekte luar dan sekte dari Fragrant Cloud Peak didorong ke kegilaan. Selama sebulan terakhir, tidak ada dari mereka yang dapat dengan aman fokus pada latihan kultivasi. Terus-menerus dikejutkan oleh ledakan telah membuat mereka gelisah ketakutan. Sekarang, mereka benar-benar terganggu, mata mereka merah padam saat mereka berjuang untuk mengendalikan amarah mereka. Rupanya, bahkan formasi mantra yang meredam suara tidak dapat menghentikan suara ledakan. Kemarahan para murid bertambah, dan bahkan para tetua pun kaget dan sulit mempercayai apa yang dilakukan Bai Xiaon. Apa yang diramu Bai Xiaon menyebabkan tungku pil meledak seperti itu? Apa? Obat apa yang sedang dia kerjakan? Segalanya tidak berakhir. Selama bulan berikutnya, frekuensi ledakan meningkat. Lebih dari selusin terjadi, hampir setiap hari. Akhirnya, murid-murid Fragrant Cloud Peak tidak tahan lagi, dan menyerbu ke gua abadi Bai Xiaon secara massal untuk melampiaskan kemarahan mereka. Merasa sangat dirugikan, Bai Xiaon bergegas keluar untuk memberikan penjelasan. Ketika dia melihat gerombolan lebih dari 1.000 murid, wajahnya sedikit memucat, dan akhirnya dia terpaksa menampar dadanya dan menjamin bahwa tidak akan ada lagi ledakan. Baru kemudian kerumunan mulai tenang. Setelah melihat semua orang pergi, Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi, merengut sepanjang waktu. Melihat ke arah stasiun kerja ramuan obatnya yang sebagian besar hancur, dia menghela nafas, mengeluarkan tungku pil lain, dan memandangnya dengan pandangan kosong. Beberapa hari kemudian, dia menampar pahanya, dan matanya mulai bersinar. Kanan. Itu pasti karena aku tidak memanaskan tungku pil dengan benar. Gembira, ia mulai meramu lagi. 3 hari kemudian, di tengah malam, semua orang di Fragrant Cloud Peak mendengar ledakan besar.
Seorang murid sekte batin begitu ketakutan sehingga dia hampir pingsan. Rambutnya berantakan, dia berteriak, Bai Xiaon. Aku tidak peduli jika kamu terpilih, aku akan mengalahkan kamu hitam dan biru. Dia bukan satu-satunya. Segera, semua murid sekte batin telah muncul dari gua abadi mereka, bahkan Yao Xinqi yang kelelahan. Bai Xiaon bergegas keluar, tersenyum meminta maaf karena dia menjamin bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Para murid yang berkumpul sedikit tenang sebagai tanggapan. Mereka tidak dapat menemukan kesalahan dengan sikapnya, dan karena itu, tidak memiliki jalan lain. Jika dia bahkan sedikit menantang, mereka pasti akan memberinya pukulan telak. Tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menerima janjinya. Lelah, Bai Xiaon kembali ke guanya yang abadi, ingin menangis tetapi tidak menemukan air mata. Dia datang untuk menemukan bahwa itu adalah hal yang sulit untuk mengejar mimpinya. Aku bukan tipe orang yang menyerah, pikirnya. Sambil menggertakkan giginya, ia menghasilkan tungku pil lain yang ia pelajari selama setengah bulan berturut-turut. Akhirnya, setelah menganalisis semua aspek situasi, ia yakin telah mengidentifikasi masalahnya. Earth Flame. Ini pastinya adalah Earth Flame. Mata merah, dia sekali lagi mulai mengarang. 5 hari kemudian saat fajar, ledakan bisa terdengar yang sangat keras sehingga mengejutkan Li Qingho, dan bahkan bisa terdengar di Violet Cauldron Peak dan Green Crest Peak. Para murid sekte batin yang tinggal di dekat gua abadi Bai Xiaon tercengang, terutama Yao Xinqi. Mereka semua merasa seperti orang gila. Burung-burung tetua Yao mengeluarkan jeritan bernada tinggi, dan sangat ketakutan sehingga bulu-bulu mereka jatuh. Ayam ekor roh bergetar dan berbusa di mulut, dan banyak murid sekte batin berjuang untuk tetap sadar. Semua formasi mantra di Gua Bai Xiaon diaktifkan saat Earth Flame meletus, dan bahkan formasi mantra Grand Fragrant Cloud Peak terpengaruh. Ketika Bai Xiaon merangkak keluar dari puing-puing, dia gelap gulita, namun jelas bersemangat. Dia sekarang yakin bahwa dia akhirnya menemukan sumber masalahnya. Itu bukan Earth Flame, itu adalah teknik saling menambah dan menekan. Mereka menyebabkan variabel yang tidak terduga. Obat roh tier 3 harus dibuat dengan saling menambah dan menekan. Semua orang di Fragrant Cloud Peak, dari para tetua ke murid sekte luar, bergegas menuju Gua Bai Xiaon, marah, batu di tangan untuk melempari dia jika perlu. Saat dihadapkan dengan gerombolan yang sangat geram, Bai Xiaon dengan keras menampar dadanya. Aku jamin, namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, kerumunan mulai melemparkan batu mereka. Lagi pula, bertarung dengan sihir melawan sesama anggota sekte dilarang, tetapi melempar batu bukan. Jaminan pantatmu. Batu yang tak terhitung jumlahnya ditutup, didorong oleh amarah yang membakar. Chapter 105. Melihat langit yang dikaburkan oleh batu melanda ketakutan ke hati Bai Xiaon. Dia terjun kembali ke guanya yang abadi dan dengan cepat mengaktifkan formasi mantra, sepertinya dia akan menangis. Dia tahu bahwa dia telah membangkitkan kemarahan publik, tetapi benar-benar merasa dirugikan, dia tidak sengaja melakukannya. Aku jamin ini adalah yang terakhir. Aku benar-benar yakin. Setelah masa melampiaskan kemarahan mereka, Bai Xiaon terus memberikan penjelasan, dan akhirnya, orang-orang pergi. Menghela napas sedih, Bai Xiaon membersihkan puing-puing dari guanya yang abadi dan kemudian kembali ke stasiun kerja meramu obatnya. Di sana dia duduk, merenungkan semua yang telah terjadi. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan dengan hati-hati menghasilkan tungku pil lain. Berdasarkan analisis terbarunya, ia sekali lagi mulai membuat obat. Kali ini, ia sangat fokus pada teknik saling menambah dan menekan. Beberapa hari kemudian, aroma harum memenuhi udara, dan mata Bai Xiaon dipenuhi dengan air mata kegembiraan. Dia mengeluarkan teriakan senang karena akhirnya memecahkan masalah tungku pil yang meledak. Selain itu, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang variabel yang dapat terjadi karena saling augmentasi dan penindasan. Aku hampir saja dari menguasai obat-obatan roh tingkat 3. Dengan semangat melonjak, dia menghabiskan beberapa hari berikutnya benar-benar hilang dalam meramu obat. Perlahan-lahan, murid-murid dari Fragrant Cloud Peak menyadari bahwa tidak ada lagi ledakan. Mereka menghela napas lega, dan ketika hari-hari berlalu, gunung itu perlahan kembali normal. Namun, Bai Xiaon datang untuk menemukan bahwa meskipun dia telah memecahkan masalah ledakan, tingkat keberhasilannya dengan obat roh tingkat 3 masih cukup rendah. Selanjutnya, dia akhirnya meramu beberapa pil aneh. Ketika pil aneh seperti itu muncul dari tungku pil, ia akan memandang mereka dengan curiga. Meskipun dia tahu bahwa mereka pasti berisi rahasia yang luar biasa, sulit untuk mengatakan apakah mereka ajaib seperti pil afrodisiaknya. Aku perlu menguji mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan. Gumamnya pada dirinya sendiri. Muncul dari guanya yang abadi, ia menuju ke pasar dan membeli beberapa hewan secara acak. Dia bahkan menghabiskan beberapa poin pahala untuk mendapatkan beberapa dari sekte tersebut.
Kembali ke guanya yang abadi, ia mempersiapkan, untuk kedua kalinya dalam hidupnya, untuk melakukan beberapa pengujian hewan. Dia bahkan menghasilkan slip gio kosong untuk merekam data. Setelah semua persiapan selesai, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan seekor kelinci, lalu memilih pil hitam dari koleksi pil anehnya. Kelinci itu mengendusnya, lalu melahapnya. Sesaat kemudian, ia mulai bergetar. Kemudian kakinya berkedut, dan jatuh dan tergeletak di tanah. Mati, pikir Bai Xiaon, matanya melebar. Setelah melihat lebih dekat, dia menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa kelinci itu tidak mati, tetapi jatuh begitu saja karena aliran energi spiritual dari pil obat yang kuat. Beberapa jam kemudian, ia bangun. Kali ini, ia berdiri dengan dua kaki, hampir seperti seseorang, dan menatap lekat-lekat ke Bai Xiaon. Eh, kata Bai Xiaon. Beberapa saat kemudian, kelinci mengeluarkan suara yang sama, mengejutkan Bai Xiaon. Kamu bisa bicara. Terlihat kaget, kelinci berkata, jika kamu bisa bicara. Bai Xiaon segera menjadi sangat bersemangat, dan mulai berjalan mengitari kelinci untuk memeriksanya. Pada gilirannya, kelinci menjadi bersemangat dan mulai berjalan di sekitar Bai Xiaon. Adegan aneh sekarang sedang diputar di gua abadi. Akhirnya, Bai Xiaon mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pil obat ini luar biasa. Aku, Bai Xiaon, jelas sangat luar biasa. Kelinci ini sebenarnya bisa bicara. Kelinci itu tertawa terbahak-bahak dan mengulangi kata-kata yang persis sama yang baru saja diucapkannya. Ekspresi bingung di wajahnya, Bai Xiaon membuka pintu salah satu kamar samping dan melemparkan kelinci ke dalam. Terserah, kamu jelas tidak cerdas. Jika kamu membuat kemajuan kultivasi, jangan lupa untuk kembali dan berterima kasih kepada aku di masa depan. Aku akan menempatkan kamu di sini untuk saat ini, dan dalam beberapa hari aku akan membebaskan kamu di luar sekte. Setelah meletakkan kelinci di ruangan lain, Bai Xiaon tidak mengindahkannya lagi saat ia melanjutkan pengujiannya. Subjek berikutnya adalah seekor monyet, di mana ia memilih pil obat kuning. Pada awalnya, monyet itu berpura-pura tidak melihatnya, tetapi akhirnya tertarik dan mengambil pil itu. Setelah mengendusnya, itu menghancurkan beberapa pil, dan kemudian memasukkan pil dan pecahannya ke dalam mulutnya dan menelannya. Setelah itu, tidak banyak yang terjadi kecuali bahwa angin aneh muncul entah dari mana, yang dengan cepat memudar. Bai Xiaon menatap penasaran dengan monyet, yang hanya duduk di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya. Tidak yakin apakah ada sesuatu yang terjadi, Bai Xiaon menghela nafas dan menempatkan monyet ke ruangan yang sama dengan kelinci. Beberapa hari kemudian, salah satu tes yang dilakukannya adalah pada sekelompok kelinci. Setelah memakan pil obat, mata mereka memerah, dan mereka mulai melolong dan melompat untuk menggigit kaki Bai Xiaon. Terkejut, ia membuat catatan di catatannya, lalu melemparkannya ke ruang samping. Di sana, mereka mulai saling menggigit, meskipun mereka tidak mengambil darah. Ada juga beberapa bebek. Setelah mengkonsumsi pil obat aneh, mereka gemetar, dan tiba-tiba, sayap mereka tumbuh lebih besar, dan mereka mulai terbang di dalam gua abadi. Terlihat sangat elegan. Bai Xiaon menatap dengan kaget, dan pada saat yang sama, kegembiraannya tentang pil anehnya tumbuh. Waktu berlalu. Selama setengah bulan berikutnya, Bai Xiaon melakukan tes dengan pil anehnya, menyimpan catatan semuanya dengan cermat. Terkadang, tawanya yang liar terdengar dari dalam gua abadi. Beberapa hari kemudian, ketika dia memberi makan beberapa pil untuk beberapa ayam biasa, mereka dengan cepat tumbuh lebih besar sampai seukuran gajah. Pemahaman Bai Xiaon tentang dao kedokteran semakin berkembang. Dengan gemetar karena kegembiraan, ia melanjutkan eksperimennya. Perlahan-lahan, kamar-kamar yang telah dia sisihkan untuk hewan-hewan termasuk berbagai binatang aneh. Ada sekelompok katak dengan mata di sekujur tubuh mereka. Mata itu semua akan berkedip setiap kali kodok parau. Ada harimau yang dibeli Bai Xiaon untuk beberapa batu roh. Setelah mengonsumsi salah satu pilnya, ia menumbuhkan 8 kepala lagi, sehingga totalnya menjadi 9. Ketika meraung dengan semua kepalanya, suara itu sangat mengesankan. Ada juga sekelompok merpati biasa yang tidak mengalami perubahan besar selain terus-menerus melepaskan diri ketika mereka terbang bersama. Waktu berlalu, percobaan berlanjut, dan hasil yang aneh dan luar biasa dari pil aneh menjadi lebih jelas. Ada sekelompok monyet yang, setelah makan beberapa pil aneh, mulai berkedut terus-menerus. Ada sekelompok kucing yang mengeluarkan suara sendawa sekeras petir. Bai Xiaon kagum, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana dia meramu pil aneh ini. Situasi yang paling dibesar-besarkan adalah kawanan angsa. Setelah memakan pil obat, mata mereka menjadi putih pucat. Meskipun mereka terlihat agak sakit-sakitan, mereka ternyata sangat loyal, dan bahkan mengawasi gua Bai Xiaon seolah-olah mereka menjaganya. Menjelang akhir,
dia memberi ikan air panas beberapa pil untuk dimakan. Mereka segera menjadi gila, berjuang satu sama lain untuk melompat keluar dari air. Di sana, mereka menumbuhkan kaki dan mulai berjalan di sekitar gua abadi. Setelah memeriksa ikan-ikan itu, ia melemparkannya ke ruang samping yang lain. Pada titik ini, kamar-kamar samping terisi penuh, dan guanya yang abadi berubah menjadi kebun binatang yang aneh. Ada monyet yang hanya duduk di tempat, dagu bersandar di telapak tangannya, tampaknya tenggelam dalam pikiran. Ada sekelompok kera yang mengejang. Kelinci bermata merah saat ini sedang bertarung dengan ayam seukuran gajah. Kesamping adalah katak yang berkedip dan serak berisik. Akhirnya, ada kelinci yang sedang berlatih segala macam pose. Kadang-kadang akan berkata, kamu bisa bicara. Hahaha, pil obat ini luar biasa. Aku, Bai Xiaon, jelas sangat luar biasa. Kelinci ini benar-benar dapat berbicara. Itu hanya mampu melafalkan 3 bagian itu. Di udara, bebek terbang dengan anggun. Merpati juga mengepak-ngepak, kotoran jatuh di bawah mereka kemanapun mereka pergi. Harimau berkepala 9 itu tertutupi, dan meraung terus-menerus. Di sebelahnya ada ikan berkaki, yang terus-menerus melarikan diri dari kucing bersendawa. Di pintu ada angsa besar, yang memandangi segala sesuatu dengan dingin, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Bai Xiaon menatap berkeliling pada segalanya, merenung bahwa dia hanya menguji sebagian kecil pil anehnya. Sayangnya, dia tidak punya hewan lagi untuk diuji. Dao obat benar-benar ajaib, gumamnya. Dengan itu, dia memutuskan bahwa dia pasti harus menguji semua pil anehnya. Karena itu, ia meninggalkan gua abadi untuk pergi membeli lebih banyak hewan untuk diuji coba. Namun, segera setelah dia pergi, subjek tes kedua, monyet bijaksana yang tidak melakukan apa-apa kecuali menatap ke angkasa, tiba-tiba mendongak memandang dengan serius. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke pintu di ruang samping, dan matanya tampak sepintar orang. Tiba-tiba, itu meledak bergerak, berlari, untuk membuka pintu. Selanjutnya, gerbang utama gua abadi, terlempar lebar. Matahari bersinar di luar ketika monyet yang bijaksana melompat keluar ke tempat terbuka. Hewan-hewan lain menatap dengan kaget, tetapi sesaat kemudian, mereka semua melarikan diri. Secara kebetulan, Yao Xinqi sedang berjalan keluar dari guanya yang abadi pada saat yang sama. Dia melihat sekawanan itik dukun terbang dengan anggun ke tempat terbuka, dan rahangnya jatuh. Dia sudah lama menguasai 5 jilid makhluk roh, tetapi dia belum pernah melihat bebek terbang seperti ini. Apa itu? Gumamnya. Selanjutnya, dia terkejut melihat beberapa ayam seukuran gajah berlari keluar. Bertengger di atas salah satunya adalah kelinci. Kamu bisa bicara. Hahaha, pil obat ini luar biasa. Aku, Bai Xiaon, jelas sangat luar biasa. Kelinci ini sebenarnya bisa bicara. Yao Xinqi berdiri di sana berkedip kaget, bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi.